Out ya. Ini udah lewat 4 ya. Coba sekali lagi saya bilang, dibuka buku cetak tiknya. Kita masuk kelas pertama, benar ya? Kita masuk kelas pertama di pagi hari ini. Semuanya udah semangat belum? Udah ya. Ada yang puasakah di kelas 4D? Ada yang puasa? Dari yang offline nggak ada? Dari yang online ada yang puasa? Oke, kalau ada, selamat berpuasa ya. Nah ini kita lanjut materi kita. Sekarang kita masuk pembelajaran bab baru. Ayo, ada yang tahu kita terakhir sampai mana? Ya, kita sekarang masuk bab baru. Bab barunya itu di halaman berapa atau bab berapa nih? Gimana, Ruby? 59. Wow. Kayaknya itu kemarin udah kita bahas loh. Nah, ini kita masuk sekarang di bab 7. Oke, di bab 7 menyisipkan tabel pada dokumen. Halaman berapa tuh bab 7? 69. Oke, 69. Nah, benar ya. Kita akan belajar buku cetak tiknya bab 7 menyisipkan tabel pada dokumen. Nih, saya udah share, dibuka semua bukunya ya. Nah, di situ ada kata tabel. Semua di sini tahu nggak apa itu tabel? Atau pernah dengar nggak tabel? Pernah ya? Sekali lagi saya tanya, pernah buat tabel nggak? Nah, tabel itu adalah, coba dilihat ya, tabel itu adalah dibuka di halaman 71. Ya, coba sekarang dibuka bukunya, halaman 71. Kalau misalnya kita sudah buka bukunya di halaman 71, apa judul besar bagian yang A? Ayo, apa itu judul besarnya di bagian A? Nah, tabel itu biasanya dibuat untuk memasukin data. Saya baca dulu ya. Salah satu cara penyajian data. Oke, nih. Salah satu cara penyajian data adalah dalam bentuk tabel. Pada program pengolah data, kita dapat menampilkan data menggunakan tabel dalam suatu dokumen. Perhatikan contoh tabel berikut. Nah, kalau di dalam buku itu adalah tabel jumlah penduduk jiwa. Nah, tapi itu terlalu besar jumlahnya. Ada yang bisa baca nggak tuh? DKI Jakarta pada tahun 1990 berapa itu jumlah penduduknya? Ada berapa orang tuh? Coba dilihat ya bukunya di halaman 71. DKI Jakarta, coba dilihat tabelnya. DKI Jakarta tahun 1990. Ada berapa jumlah penduduknya? Ada yang bisa baca? Nampak nggak semua nih? 8 juta. 8 juta. Ayo, gimana cara bacanya tuh? Ayo, anak kelas 4 masih belum bisa bacanya? Yuk, boleh. Gimana bacanya? 8 juta 259. Oke, benar ya. Cara bacanya itu adalah begini. 8.259.266. Oke, bisa bayangin ya. Jika di kelas ini aja ada 40 contohnya ya. Di kelas 4D berapa jumlah teman-temannya semua nih? 30. Semuanya sama yang di online. Contohnya ada 30 ya, kita anggap aja deh 30. Oke, 30. Nah, 8 juta orang. Wow, banyak banget di DKI Jakarta. Tapi kan kalau ini terlalu banyak ya, kita akan belajar gimana sih cara untuk membuat tabel begini, yaitu ada nama barangnya, ada meja, kursi, sapu, papan tulis, spidol. Jumlah buah, maksudnya itu seberapa banyak. Nah, ini contohnya mereka lagi mau buat tempat kursus les. Nah, kursus les itu membutuhkan meja sebanyak berapa banyak nih?
Iya, benar ya. Mereka membutuhkan 36 meja. Kursinya ada 37. Nah, pertanyaan saya, kenapa kursinya lebih banyak daripada mejanya? Ada yang bisa jawab nggak? Satu lagi buat apa nih? Nah, kemudian ada sapu sebanyak 4, papan tulis ada 2, spidol ada 3. Nah, pertanyaan saya seperti gini. Ini kan tabel kalau kamu lihat, jika sesuruh buat seperti gini, berarti menggunakan penggaris. Benar atau salah? Benar ya? Ada nggak di sini yang misalnya masih menggaris itu sering comeng-comeng atau tidak lurus? Ada yang pernah? Siapa yang sering itu nih? Udah pakai penggaris nih biar rata, biar lurus gini, rupanya agak comeng sedikit, agak belok dikit. Siapa yang pernah gitu? Pernah nggak? Atau di sini semuanya belum pernah pakai penggaris? Punya ya? Oke. Di sini kita akan belajar gimana sih cara untuk membuat tabel. Nah, oke. Kita mulai. Kita masih belajar di bagian ini. Bagi yang baru join, bagi yang baru masuk, dibuka buku cetak tik. Nih, semuanya udah kelihatan ya? Atau masih ada yang tidak kelihatan nih dari yang online? Nah, yuk coba lihat dulu yang pakai laptop, boleh diresen. Biar nanti sesuruh misalnya, coba dipraktekin nih, kamu yang praktekin, saya yang beritahu. Ya, coba yuk, ada yang pakai laptop? Oke, satu. Ada cuma satu nih. Yang pakai laptop, dipraktekin ya. Nanti kita mulai, ini kita mulai lagi. Nah, semuanya fokus di bagian tabel yang paling bawah atau gambar yang paling bawah di halaman 71. Sebagai contoh, cara untuk membuat tabel adalah kita klik insert, nih ya, nampak semua ya? Nampak semua ya? Di sini insert, kemudian ini ada yang namanya tabel. Nah, sebagai contoh saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Dan ini ada pin. Nah, kita buat tabelnya seperti gini ya. Ini jenis kelamin. Di sini 4A, 4B, 4C, 4D. Nah, kemudian jenis kelamin itu ada apa aja nih? Ayo. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, jadi kalau misalnya di sini, contohnya di kelas 4A laki-lakinya ada 20, 4B ada 22, 4C ada 24, 4D laki-lakinya ada berapa orang nih? Ada 26. Contohnya saja ya, perempuannya ada 20, kemudian di sini ada 22, ini ada 24, ada 26. Nah, yang setunjuk ini kamu perhatikan nih. Yang ini disebut sebagai apa nih? Coba dilihat dalam buku cetaknya nih. Yang ini disebut sebagai, ayo. Tabel itu terdiri atas 3 bagian. Ulangin. Tabel terdiri atas 3 bagian, yaitu sel, baris, kolom. Oke. Ini disebut sebagai, oke, benar ya. Ini disebut sebagai sel. Lihat. Saya buat ya. Nih, sel adalah satu satuan kotak yang membentuk tabel. Diingat ya, sel adalah satu satuan kotak yang membentuk tabel. Nah, jadi di sini tabelnya ini ada berapa jumlah selnya? Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Sel itu ada berapa banyak nih? Nih, saya buat ya. Ingat ya, untuk menghitung sel itu kamu hitung kotaknya ada berapa banyak. Kita mulai. Ini ada 1, 2, 3,
4, 5. Nah, ini coba dilanjut yuk. Ada berapa kotaknya semua nih? Ayo, ada 5. Coba dihitung ya. Ada berapa jumlah kotaknya semua? Ya, dari yang online dulu nih saya tanya ya. Oke, ada. Semuanya paham nggak sampai di sini? Gimana cara untuk menghitung kotaknya? Paham atau nggak ngerti? Sekali lagi ya saya bilang ya, sel itu adalah nih satu satuan kotak yang membentuk tabel. Jadi kan di sini kan ada banyak kotak ya. Kalau kamu nggak kelihatan nih, sebesarin lagi. Bagi yang masih belum kelihatan, sebesarin lagi. Nah, jadi kotak seperti begini, ini kotak ya. Nah, ini disebut sebagai sel. Ini disebut sebagai sel. Nah, maupun yang di kotak ini pun, ini disebut juga sebagai sel. Oke. Nah, jadi di sini selnya itu berjumlah 15. Nah, coba dulu ya, sel adalah satu satuan kotak yang membentuk tabel. Nah, jumlah tabelnya itu ada 15 sel. Nah, oke, ada 15 sel yang ada di sini. Oke, paham ya? Jesslyn bilang paham, tapi jawabannya tadi 5 nih. Ya, coba sekarang semua diambil dulu pensilnya ya. Dikeluarin pensilnya. Oke. Nah, tapi masih belum kita lanjut nih. Nah, oke, ini sekarang kita masuk ke bagian baris. Baris itu adalah ini. Kumpulan sel dalam lajur mendatar atau vertikal. Oke. Baris itu adalah kumpulan sel dalam lajur mendatar atau vertikal. Nah, kamu boleh buat di bawah tabelnya. Kamu boleh buat di bawah tabel di halaman 71. Oke, kamu buat begini. Baris adalah dari kiri ke kanan. Ayo. Katanya mendatar. Mendatar itu berarti dari kiri ke kanan. Ya, coba dibuat ya. Atau gini nih, saya praktekin dulu. Semuanya coba dilihat tabel yang ini. Halaman 71. Sudah kelihatan semua? Yang paling bawah? Udah. Nah, baris itu gimana nih? Kalau kamu lihat di sini kan ada bacaan baris ya, benar nggak? Ada ya. Baris itu dari kiri ke kanan. Nah, dibuatnya seperti gini ya. Buat di bawahnya, ini baris itu adalah dari kiri ke kanan. Oke, dari kiri ke kanan. Jadi saya mau tanya dulu nih, ada berapa baris yang ada di sini? Ayo, ada berapa barisnya? Yang bisa saya kasih tambah nilai nih. Oke, nggak ada yang bisa ya, kita hitung sama-sama ya. Baris itu adalah dari kiri ke kanan, kita hitung sama-sama. Satu baris, 2 baris, 3 baris. Oke, berarti jumlahnya semua barisnya itu terdiri dari 3 baris. Oke. Kayaknya masih belum paham ya, gara-gara ini kayaknya pelajarannya agak sedikit mulai sulit ya. Atau gimana nih, semuanya masih paham atau tidak nih? Wah, nge-lag laptopnya nih. Kumpulan sel dalam lajur mendatar atau vertikal dari kiri ke kanan. Nah, ini ya. Sedangkan kalau kolom itu adalah kumpulan sel dalam jalur tegak atau
Oke, ini ya. Nah, kan ini artinya ya. Artinya itu ada di dalam buku cetak. Tapi di sini sebuat lagi, kamu tambahin yang dibuka kurungnya. Kolom itu dari atas ke bawah. Jadi nanti kalau misalnya ada ujian semester, kolom itu kumpulan sel dalam jalur tegak atau vertikal. Biasa disebut sebagai dari atas ke bawah. Kita ulang bareng-bareng lagi yuk bagi yang masih belum ngerti. Nah, di sini kita buat yang namanya itu adalah data jumlah murid di kelas 4. Oke. Data jumlah murid di kelas 4. Nah, datanya ini ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di kelas 4 kan di Medan Mulia ada 4A, 4B, 4C, 4D. Benar ya? Kemudian nih ada jumlah laki-lakinya. Nah, sel itu adalah satu satuan kotak yang membentuk tabel. Sekali lagi saya bilang, sel itu adalah satu satuan kotak yang membentuk tabel. Jadi kamu hitung aja nih, ada berapa kotak yang ada di sini. 1, 2, 3, sampai di sini. Dan jumlahnya tadi kita sudah hitung bareng-bareng, jumlahnya adalah 15 kotak. 15 kotak atau nama kerennya itu adalah 15 sel. Oke. Nah, kemudian baris. Baris itu adalah kumpulan sel dalam lajur mendatar atau vertikal. Dari kiri ke kanan. Jadi inilah yang disebut sebagai baris. Dari kiri ke kanan, dia tidur seperti gini. Nah, kalau misalnya kita lagi di bawah, ntar lagi kita mau senam. Guru penjas kan sering bilang ya, ayo, ayo, coba baris. Benar atau salah? Benar ya? Yang kayak mana sih, baris itu? Nah, baris itu seperti begini. Jadi kamu barislah seperti begini. Nah, baris itu adalah dari kiri ke kanan. Kita hitung bareng-bareng. Ada baris 1. Nih, sebuat lebih berwarna ya. Baris 1. Oke, ini ada baris kedua. Kita buat merah. Ini ada baris ketiga. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini ada 3 baris. Oke, sini kita buat ya. Jumlahnya itu ada 3 baris. Terakhir, kolom. Kolom adalah kumpulan sel dalam jalur tegak atau vertikal. Jadi kalau untuk menghitung kolom, kita lihat tegak berarti lurus dari atas ke bawah. Ini 1. Benar ya? Di sini ada baris 1. Nih. Ada baris 1. Ada kolom 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Jadi jumlah kolomnya semua ada 5. Oke. Sini kita buat 5 kolom. Nah, yang sudah memperhatikan nih. Ya, coba yuk. Kalau misalnya di sini kamu nggak ngerti, ya saya mau lihat dulu ya. Evelyn. Hello Evelyn. Dengar suara saya? Iya, Sir. Oke, ya coba Evelyn yang praktekin yuk, gimana cara untuk membuat tabel ya. Nanti kita sama-sama menghitungnya. Ya coba kamu yang share screen atau gimana nih? Mau nggak untuk praktikumnya? Oke, udah dibuka aplikasi Microsoft Word-nya? Oke, itu di close aja atau remind me later ya. Di close nih. Di close bagian yang itu.
Biar oke. Diklik close-nya. Iya, diklik. Tanda X-nya diklik. Oke, rupanya laptop Evelyn lagi nge-lag ya. Ya, Sir. Nggak bisa atau gimana nih di tempat Udah bisa, masih Sir. nggak bisa. Oke deh. Nah, Udah thank you. bisa, Sir. Udah bisa. Ya udah nih, ini waktu kita terbatas saja yang lanjut. Nah, ini kita belajar lagi dari awal. Tapi di sini kamu yang hitung sendiri. Sebagai contoh, saya buat lagi untuk membuat tabel caranya klik insert, kita klik tabel, kemudian saya buat lebih banyak contohnya seperti begini. Ayo. Saya mau tanya dulu, berapa jumlah sel yang kamu lihat? Coba dihitung bareng-bareng ya, berapa jumlah sel yang kamu lihat? Yang benar, oke. Satu orang sudah benar. Dari yang online gimana? Ada yang bisa menghitungnya? Ya boleh langsung dijawab aja. Ada berapa jumlah selnya? Dari mana datangnya 20 nih? Nah, jawabannya itu adalah, ya Grace benar, adalah 20. Ini kita hitung bareng-bareng ya. Sel itu adalah kotaknya. Oke. Di sini kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi jumlah, masih ada dong ke bawahnya nih. Oke, ini kita saja deh. Nih, kita anggap 20 nih. Kemudian ada berapa barisnya? Ayo, ada berapa barisnya? Oke, yang offline benar. Kalau yang online gimana nih? Ada berapa jumlah barisnya? Berapa baris yang kamu lihat untuk saat ini? Oke, 5. Ada 4. Saya bilang sekali lagi ya, hitung baris itu adalah dari kiri ke kanan. Jadi ini ada baris 1, ini ada baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Nah, jadi di sini ada 4 baris. Terakhir, ada berapa kolomnya? Oke, kolomnya ada 5. Benar ya? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Sampai di sini, semuanya paham atau tidak? Paham ya? Gampang ya? Oke. Nah, kalau gitu materi kita ini sudah selesai untuk sekarang. Kita lanjut bahas soal ujiannya. Oke. Di kelas 4D, saya lihat dulu ya, 4D. Ada yang masih ingat tentang soal ujian? 4D, Miss Penny. Satu. Nah, yang dapat nilai 100 itu sudah cukup banyak.
ada sekitar 6 orang. Nah, ada yang merasa percaya diri nggak kalau mendapatkan nilai 100? Ayo, di sini kita akan bahas sama-sama ya. Oke, Jason, angkat tangan ya. Di sini kita akan sama-sama membahasnya tentang soal ujiannya. Lagi nge-live ya, 4D. Ini lagi saya buka. Yang hadir saat ini ada 20 orang yang online, yang offline ada 2, 4, 6, 8. Oke, berarti jumlahnya ada 28 ya. Jumlah murid di kelas 4D ada sekitar 40 orang. Berarti ada 12 orang yang tidak masuk saat ini. Nah, mungkin kamu sudah lupa tentang ujian semester kemarin yang UTS. Atau ada yang masih ingat? Nah, kita bahas tentang soal uraiannya aja. Pas ya, nih ada 40 murid. Yang hadir ada 20, tapi ini ada 22. Nah, 22 itu kan ikut dua ya. Satu dari handphone, satu lagi dari laptop. Oke, ada dari laptop sama dari handphone. Ada 2 akun saya yang saya masukin. Tujuannya supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba nge-lag dan lain sebagainya, nih, kenapa dikit banget yang dapat nilai 100? Biasanya yang dapat nilai 100 itu pembelajaran TIK ada sekitar 10-an. Nah, benar. Di bagian uraian ini banyak yang kurangin nilainya. Kenapa begitu, Kita mulai. Pilihan berganda berapa soal? Ada nggak dijelasin kemarin? Pilihan berganda ada berapa soal semuanya? Ayo, ada berapa soal pilihan berganda? 5, 20, 30, 40, atau berapa soal? Pilihan berganda yang seperti gini, ada berapa soal? Ada yang ingat? Ayo. Ada? Ya udah, masa nggak ingat? Pilihan berganda ada 30 soal. Oke. Satu soalnya nilainya itu adalah 2. Oke, saya ulangin ya. Pilihan berganda itu pilihan berganda ada 30 soal. Nah, satu soal nilainya 2. Oke? Satu soal nilainya 2. 30 dikali 2 berapa? 30 dikali 2. 3 kali 2 berapa? Ayo, 3 kali 2 berapa? Oke. Nah, jadi kalau 60. misalnya pilihan berganda, benar ya? Kalau pilihan berganda kamu benar semua, nilai kamu 60. Oke. Isian ada berapa soal, Nak? Isian ada berapa soal? 5, 10 atau berapa? Nah, isian itu ada 10 soal. Nih ada 10 ya. Isian itu ada 10 soal. Nah, isian ada 10 soal. Sama juga satu soal nilainya 2. 10 kali 2 berapa? 10. Oke, benar. 20. Nah, jadi kalau misalnya kamu waktu ujian apapun, jika kamu benar pilihan berganda dan benar isian, berapa nilai kamu? 60 tambah 20? 80. Benar ya? Jadi nilai kamu sudah lulus KKM, tidak merah lagi. Nah, dan terakhir masuklah di uraian atau esai. Nah, esai ini soalnya ada 5. Nah, ada 5. Satu soal nilainya berapa nih? Ya. 2.
2. Ayo coba ini kita hitung nih. Satu soal nilainya 2. 5 kali 2 berapa? 10. Benar ya? 60 tambah 20 tambah 10 berapa semua? 60 tambah 20 tambah 90. Berarti salah dong. Soal ini berapa nilainya uraian? Ayo, kemana 10 lagi? Tadi katanya cuma. 5 kali 4. 5 kali 4. Nah, Nilainya uraian banyak jawabannya, paling banyak nilainya yaitu adalah 4. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi 20. 10 ditambah 20 ditambah 20. Jumlahnya adalah 100. 100. Nah, jadi ini adalah untuk penilaian ujiannya. Jadi ini boleh kamu catat ya, biar kamu paham. Nah, yang pertama kali mengumpulkan soal ujian itu adalah jeng 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 jeng. Kita lihat ya. Nah, yaitu siapa nih? Ada yang nebak nggak? Siapa di sini yang pertama kali mengerjakan ujian komputer dulu? Ada di sini yang mengerjakan ujian komputer dulu? Oke, kita lihat namanya itu yang pertama kali mengerjakan ujian komputer itu di sini ada 2 orang yang angkat tangan, Ervan sama Edric ya. Kita lihat Alexander Chandra. Ada nggak orangnya di sini Alexander Chandra? Halo Alexander, kedengaran suara saya nggak nih Alexander? Dengar. Oke, kedengaran. Alexander, mau nggak kita periksa nilainya nih? Mau. Nah, kalau kamu perhatikan nih, nilai Alexander adalah 60/100. Nah, maksudnya 60/100 itu gimana? Nah, di pilihan berganda Alexander benar semua. Oke, nampak ya? Pilihan berganda Alexander benar semua nih. Nomor 1, informasi pada surat dan brosur memiliki tampilan yang berbeda. Nah, di catatan semua sudah punya. Nampak kelihatannya? Kalau benar dia berwarna hijau. Oke, nih kalau benar hijau berarti Alexander sudah dapat 60. Jadi nilai saya 60 dari 100. Tidak dong. Nih, jadi seperiksa di bagian isian dan uraiannya. Nah, aplikasi pengolah kata membuat dokumen tersebut memperindah tampilannya menjadi lebih baik. Nah, ini kenapa disalahin? Padahal benar jawabannya. Karena di sini kan sebuah jawabannya pakai huruf besar. Kelihatan nggak di sini semua? Kelihatannya, sedangkan temannya membuat dari huruf kecil. Nah, jadi dia di sini otomatis salah, tapi ini benar. 60 tambah 2, 62. Huruf-huruf dekoratif yang dapat kamu sisipkan di suatu dokumen Microsoft Word adalah Word. Benar, 64. Nomor 3 benar, dokumen 66. Ubah tampilannya, menjawabnya itu adalah ubah. Benar, 68. Ini benar, 70 nilainya. Wow. Nah, di sini salah nih rupanya temannya. Alexander salah. Text direction berfungsi untuk mengatur arah penulisan teks menjadi jawabannya adalah vertikal dan horizontal. Ini banyak sekali yang menjawab adalah word art. Padahal dari catatan yang saya berikan semuanya ada jawabannya. Oke, ini adalah word art. Jawabannya itu yang benar adalah vertikal atau horizontal. 70 benar. 72 kehidupan benar 74. Ini benar. Rumah sekolah tempat kerja 76. Nah, dengan bantuan komputer pembelajaran di sekolah menjadi mudah dan menyenangkan 78. Oke, nah sekarang masuk ke bagian esai. Nah, esai benar ya. Nomor 1. Nah, kenapa nilai esai poinnya 4? Nih kelihatan ya di sini ada tulisan 4. Karena kalau esai itu jawabannya lebih panjang. Esai itu jawabannya lebih panjang. Tadi 78 tambah 4 berapa nilainya? 78 tambah 4. Ayo, ada yang bisa itu enggak nih? Iya, benar. 2. 82. Ini
Iya, benar ya, 82. Terdapat 3 tampilan pada word art, warna, ukuran, dan jenis huruf. 82 tambah 4, 86. 86. Oke, langkah-langkah mengubah tampilan word art, benar ya? Ini benar. Klik word art. Nih, klik word art yang telah kamu sisipkan, benar. 86 tambah 4? Ayo, 86 tambah 4 berapa? 90. Nah, ini benar, teknisi komputer, programmer, grafik desain, dan ini 94. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh penggunaan teknologi. Nah, ini di nomor 5 banyak banget yang salah. Banyak banget yang salah menjawabnya seperti begini. Oke, di nomor 5 jawabannya itu ada di halaman 62. Nah, ada jawabannya di halaman 62 yang paling bawah, yang nomor 1 sampai 6. Oke. Nah, oke, ini terakhir udah waktu